Ya, oke. Sebelumnya mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan agar mulai dengan hati yang lebih tenang, pikiran juga tenang. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan, apa yang materi-materi yang akan diberikan nanti berguna buat teman-teman semua. Ini saya bilang teman-teman ya. Teman-teman bukan sih? Oke, sedulur lah, sedulur KB, biar moga-moga berguna buat kita semua, menjadi berkah buat kita semua juga, dan juga untuk sekitar kita, terutama lingkungan hidup dan masyarakat di sekitar kita. Mari kita awali pertemuan pagi hari ini dengan basmalah bersama-sama. Monggo. Langsung saja untuk pelatihan kali ini, betul seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Untung tadi, bahwa kita sebetulnya sudah sering melaksanakan kegiatan ini. Hanya saja kalau dilihat dari pesertanya memang kelihatannya ini sebagian besar baru, sehingga ya meskipun sudah sering dilaksanakan, tetapi karena pesertanya baru ya sama saja seperti kita mulai yang baru juga. Dan harapan kami bahwa apa yang akan disampaikan oleh siapapun nanti materinya bisa diserap ilmunya semaksimal mungkin, dan harapannya juga bahwa yang diperoleh hari ini dan hari besok bisa juga ditularkan ke anggota KPH yang lain. Kalau istilahnya itu diseminasi, itu benar, disebarluaskan ke anggota yang lain. Beliau adalah ahli di bidang biodiversity, terutama di fauna, flora, dan macam-macam. Kaitannya dengan lingkungan hidup. Ini ternyata memang banyak di Kebumen ahli-ahli yang sudah malah melintang di luar Kebumen, tapi malah di Kebumen tidak diketahui atau tidak di apa ya, nggak kepake lah katakanlah gitu kalau di Kebumen. Jadi seringnya keluar. Ini Mas Suryo nanti akan banyak berbicara terkait tentang HCV, terkait tentang biodiversity. Jadi nanti silakan teman-teman semua ambil ilmunya sebanyak-banyaknya. Jadi kita kembali lagi, saya terangkan bahwa saya jelaskan lagi kembali bahwa kita nanti akan ada 2 hari. Nah, untuk harapannya kami itu adalah teman-teman di sini paham tentang hutan rakyat. Hutan rakyat itu apa sih sebetulnya? Itu. Nah, di sini setelah hutan rakyat kita akan bahas tentang tiga aspek utama, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Bagaimana sih implementasinya terkait tentang sosialnya, tentang lingkungannya, tentang aspek ekonominya itu bagaimana. Nanti kita akan bahas di sini juga. Dan harapannya nanti dari sini teman-teman di sini semua jadi petani hutan yang mumpuni. Itu harapan kami, teman-teman, ayo kita bangun desanya masing-masing, desanya teman-teman, ayo kita bangun terkait tentang hutan aja nih. Aman, bukan bilangnya ya. Ini karena yang prok-prok bukan.
Saya Latif itu Kalau dikit-dikit namanya ya. Kiri, kanan, untuk. satu lasiran, Oke. dua Badarmi, Hah? Sama? dua Badarmi, Oke, terus? tiga Baheni, empat Mas Agus, Ini. Oke, terus? ada lima Mbak Lili, enam Mbak Susanti, tujuh Mbak Eman. Weh, siapa mau dapat tunjuk? Kelalen lah. Berarti tepuk tangan dulu dong. Taryono, Mas Namanya dibalik. Oh, belum Mas makan. Tuti, Mbak Adel, Mbak Rohimah, Mas Muhaimin. Kewalik kamu. Bukan, yang hutan yang bukan punya milik rakyat, yang bukan milik warga, itu hutan perhutani itu bukan? Salah. Salah. Itu adalah hutan negara yang mengelola perhutani. Bisa saja pemerintah nanti merubah siapa yang mengelola, gitu loh. Yang mengelolanya adalah perhutani, tapi itu adalah hutan negara, sama dengan hutan-hutan yang ada di luar Jawa, yang masih katakanlah hutannya masih lebat atau hutan primer, tapi sudah jarang yang hutan istilahnya hutan perawan ya istilahnya ya. Kan ada kayak gitu kan bahasanya. Iya, ada hutan ini hutan virgin forest, kan berarti hutan perawan. Berarti masih ori. Iya masih ori, padahal ya sing mlebu napa iso akeh kan gitu loh posisinya kan gitu. Ya. Nah, itu adalah hutan negara. Hutan yang masih dimiliki oleh negara. Pengelolanya untuk yang di Jawa perhutani. Dengan tetangganya digabungkan jadi satu seperti gambaran hutan. Itu namanya hutan juga kan? Hutan rakyat karena dimiliki oleh rakyat. Berarti ini karena milik rakyat, hutan rakyat berarti ini hutan pejabat. Kenapa kok cuma cukup dengan SPWT tok? Mungkin di dalam SPPT itu sudah ada nama, terus alamat tanahnya juga, luasannya juga, atau ada NOP kalau nggak salah, nomor objek pajak. Itu terima kasih. Oke. Harus sangat luas, tetapi luasan yang lebih kecil bisa 1 hektar, bisa 3 hektar, bisa 10 hektar. Tetapi seperti yang bisa kita lihat di gambar ini ada kawasan yang masih alami, ada kawasan yang sudah berupa hutan tanaman. Ada yang tahu tanamannya apa? Jati? Minus atau apa? Ini adalah hutan tanaman eukaliptus. Untuk apa? Untuk bubur kayu. Pulp. Si pengelola hutan ini mendesain kawasan hutannya sedemikian rupa sehingga tidak semua dibuka untuk tanaman pulp, tapi disisakan hutan-hutan yang masih alami, sehingga itu bisa berfungsi sebagai habitat satwa liar, sebagai tempat tumbuhnya, sebagai tempat tumbuh dari pohon-pohon yang langka dilindungi. Iya, jangan esok. Ayo. 1, 2, 3. Bersama Masa Jasa, Hutan kita terjaga, lestari bumi kita. Wih. Ole, tepuk tangan dulu dong. satu, aku sayang pohon, dua, aku sayang hewan,
Wah, kompak loh, teguh boy. Yuk, 1, 2, 3. Apa sih yang mau? Ayo. Hitungan ketiga mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Aku anak rimba, tubuhku tuaku, karena hutanku hijau dan lebat. Apakah cuma ngomong pengelolaan lingkungan hidup atau terkait tentang lingkungan hidup atau aspek lingkungan hidup yang terkait dengan skema sertifikasi atau pengelolaan hutan kita, apakah cuma CV? Sudah mulai hilang yang dulu ada waktu kalian kecil apa? Sili, nggak pakai T kan? Ada masyarakat adat nggak di Kebumen dan di Banyumas? Hah? Ada nggak? Ditanyain ayo. Ada nggak di Kebumen masyarakat adat? Si kurang adat pakai. Iya. Ada kan? Nggak ada. Berarti prinsip 3 nggak terpakai.